Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Halwan. Kita bincang-bincang. Saya ingin berbagi tentang kesehatan, fitness, olahraga, dan ya berbagai macam sesuatu hal yang bisa bermanfaat buat kita semua ya. Sekarang jam berapa ini? 13.56 hari Rabu tanggal 27 bulan 1. Jadi anggap aja jam 2 ya, jam 2 siang. Jam 2 siang berarti jam 5 itu berapa jam lagi? 2, 3, 4, 5, 3 jam lagi saya sudah 144 jam prolong fasting. Jadi tidak makan tapi tetap minum. Ya, salah satu minuman yang saya sukai ya air infus water, isinya ini jeruk nipis ya, jeruk nipis diiris tipis-tipis, dimasukin sini kira-kira sampai maksimal 6 jam lah ya, di atas 6 jam biasanya sudah fermentasi. Jadi ini sama kulitnya juga ya, dicuci terus diiris-iris kulitnya, masukkan di kulitnya juga banyak kandungan nutrien juga. Jadi nggak cuma di airnya aja, tapi kulit kemudian isinya jeruk itu akan masuk ke air ini, sehingga kita minum kandungannya tanpa harus makan kulitnya gitu ya. Sama kalau mau bikin pisang juga bisa, pisang diiris-iris sama kulitnya ya, dicuci, dimasukin ke air 6 jam. Setelah 6 jam dibuang pisangnya, airnya itu kita minum. Itu sudah kandungan pisang dan kulitnya, dimana kulit pisang itu kaya akan antioksidan, itu akan masuk ke air dan kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat sekali, alhamdulillah. Jadi hari ke-6 dari prolong fasting ini serasa sangat segar sekali. Kondisi otot makin tajam, yang jelas six pack sudah kelihatan 8. Jadi biasanya dalam kondisi lemak agak rendah itu di sini ada 8 kotak. Sudah kelihatan tajam, berarti intinya pada dasarnya selama 6 hari saya prolong fasting yang berkurang adalah lemaknya. Sedangkan otot tetap gede, semuanya tetap besar, bau juga sebesar, tidak berkurang, tapi hanya lemaknya aja. Jadi berkurangnya berat badan tuh hanya sedikit. Jadi 6 hari saya prolong fasting cuma berkurang 1 kilo sekian, 1,2 kilo mungkin, cuma 1,2 kilo, dan saya yakin tuh murni lemaknya. Jadi ototnya full dipertahankan. Walaupun saya tidak makan sama sekali, tidak ada masukan protein sama sekali, tubuh itu smart, tubuh itu cerdas. Jadi otot yang saya pakai latihan beban yang berat, yang rusak, itu tidak dibuang begitu saja. Jadi didaur ulang lagi oleh tubuh, direcycle oleh tubuh, dan menjadi otot, diperbaiki menjadi otot yang baru lagi. Jadi walaupun saya nggak makan protein sama sekali, otot tetap terjaga, tidak mengempes, tidak mengecil, gitu. Tidak mengempes, tidak mengecil. Tentunya ada ada tekniknya, ada caranya juga ya. Jadi jangan sampai kita kekurangan nutrien aja, pokoknya vitamin, mineral kita harus terpenuhi. Kalau masalah energi, karena sudah fat adaptif, jadi langsung diambilkan dari lemak. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin berbicara sedikit aja tentang gula. Nah itu ya, tadi pembukaannya terlalu panjang tentang prolong fasting. Jadi tentang gula, kenapa teman-teman tuh kok menghindari gula? Tentunya terutama teman-teman yang fitness mania itu ya, fitness mania itu gula benar-benar dihindari. Apakah murni karena gula itu kalorinya tinggi? Nah, selama ini kita banyak yang tidak tahu kenapa kok menghindari gula itu, untuk apa gitu gula itu, apa salahnya gula itu kok dihindari gitu. Sebenarnya bukan melulu karena kalori. Jadi kenapa kok kita menghindari gula itu bukan karena melulu karena kalori, atau jangan menghindari lah, mengurangi gula. Tapi gula ya, gula pasir, gula yang ada di pasaran itu tidak murni glukosa. Glukosa itu adalah gula yang bisa dipakai oleh seluruh tubuh untuk aktivitas, untuk sel, untuk semua semua proses yang ada di tubuh itu bisa dipakai. Sedangkan gula satunya yang namanya fruktosa itu tidak bisa dipakai oleh tubuh. Dan gula yang ada di pasaran, gula pasir itu 50% fruktosa,
50% glukosa. Jadi glukosanya itu bisa dipakai. Jadi kalau kita minum teh manis, ya itu glukosanya bisa dipakai, tapi fruktosanya tidak bisa. Fruktosanya otomatis langsung hanya liver, hati yang bisa memprosesnya. Jadi masuk ke liver, kemudian di liver akan diproses menjadi fatty liver, menjadi lemak perlemaan di hati. Nah, ini kalau menumpuk karena konsumsi gula yang berlebihan, ini sangat berbahaya gitu. Jadi hati-hati. Dan banyak sekali hidden sugar lah ya. Hidden sugar itu gula tersembunyi yang kita konsumsi secara berlebihan. Berapa banyak makanan yang manis yang kita konsumsi sehari-hari? Biskuit, wafer, roti, donat, kemudian teh botol, teh kotak, kemudian susu yang manis, kemudian apa aja yang manis itu semuanya mengandung gula, dan gulanya itu ya gulanya separuh fruktosa, separuh glukosa. Bayangkan kalau itu berlebihan di dalam tubuh akan menumpuk, hati itu menjadi berlemak, akhirnya fungsinya akan terganggu. Nah, akhirnya dengan fungsinya terganggu, akhirnya muncullah namanya sindrom resistensi insulin, yang akhirnya menimbulkan sindrom metabolik. Akhirnya ke arah kencing manis, jantung, ginjal, tekanan darah tinggi, kolesterol, macam-macam tuh awalnya dari sana. Makanya hati-hati konsumsi gula. Itu jadi tidak harus menghindari sama sekali, tapi kurangilah ya sesedikit mungkin semakin bagus gitu ya. Kalau konsumsi di Jepang itu rata-rata gula itu di bawah 60 gram per hari ya, antara 55 gram per hari. Tapi kalau konsumsi gula di Amerika itu 2 kali lipat, hampir 120-130 gram per hari. Makanya di Jepang jarang orang yang obesitas, karena di Jepang memang bagus pola makannya, makan yang sehat itu bagus sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman, jadi gula tidak melulu karena kalori, tapi karena gula itu mengandung fruktosa, dan fruktosa itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh, langsung masuk ke hati, menjadi pelemahan hati yang nantinya kalau menumpuk akan menjadi masalah di kemudian hari. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Salam sehat dan bugar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.